Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Sauki Muhammad dari kelas 10 MIPA 4 absen 2. Kali ini kita ngevlog lagi tentang identifikasi gimnospermae dan angiospermae. Tujuan hari ini adalah agar mengetahui secara detail. Mangga berkembang biak secara generatif dengan penyerbukan pada bunganya. Mangga termasuk angiospermae, tanaman berbiji tertutup yang memiliki struktur bunga yang kompleks dan merupakan bunga di mana bagian bunga jantan, benang sari, dan bagian bunga betina, putik bunga menjadi satu menempati bagian pada bunga yang sama. Perkawinan pada bunga mangga terjadi saat proses menempelnya serbuk sari stamen dari berang sari pada kepala putik stigma. Selain dengan menyerbukan, mangga juga dapat diperbanyak dengan perkembangan vegetatif tak kawin buatan, yaitu melalui pencakokan. Pada proses ini, cabang pohon mangga dikupas kemudian dibungkus dengan tanah sebagai media pertumbuhan dan ditutup dengan plastik. Setelah beberapa lama, akar akan tumbuh dari kupasan ini. Lalu batang bisa ditebang dan ditanam sebagai bibit tanaman baru. Morfologi tanaman mangga. Daun berwarna hijau, berselang-seling, dan mempunyai bentuk oval dengan runcing pada ujungnya. Pinggiran daunnya bergelombang dengan panjang daun sekitar 10-35 cm dan lebar 5-16 cm, tergantung varietas. Daun mangga yang masih muda biasanya berwarna kemerahan, keunguan, atau kekuningan. Jika daun sudah tua akan berubah pada bagian permukaan sebelah atas menjadi hijau mengkilat, sedangkan bagian permukaan bawah berwarna hijau muda. Bunga dan buah tanaman mangga. Bunga berbentuk bulir ujungnya dengan panjang 1-1,5 cm. Ukurannya sangat kecil dan berwarna putih dengan 5 kelopak yang panjangnya sekitar 5-10 mm. Ukuran buah mangga mempunyai panjang sekitar 10-25 cm, diameter 7-12 cm, berat hingga 2,5 kg dengan warna buah yang masa antara warna kuning, jingga atau merah, sedangkan pada waktu buah masih muda akan berwarna hijau. Akar tanaman mangga, akarnya tunggang dengan mempunyai cabang pada akarnya. Akar utama akan menancap ke dalam tanah dengan kedalaman sekitar 6 meter. Batang tanaman mangga berkayu dengan kulit batang pohon mangga tebal dan kasar dan berwarna coklat gelap hingga abu-abu kehitaman. Batang pohon bisa mencapai ketinggian 40 meter dengan mempunyai ranting di setiap batangnya. Pisang merupakan salah satu jenis tumbuhan yang melakukan proses perkembangbiakan menggunakan tunas. Pisang lebih sering bereproduksi dengan cara aseksual, yaitu dengan tunas. Dan jarang sekali pisang berkembang biak melalui bijinya. Biasanya tunas ini akan kita temukan berada di sekitar indukan yang ada. Tunas yang muncul ini sendiri merupakan sebuah individu baru dan sangat berbeda dari indukan yang ada. Meskipun pisang memiliki biji, namun perkembangbiakan yang lebih banyak dilakukan adalah dengan cara penanaman tunas yang tumbuh di sekitar pohon utama. Ciri-ciri daunnya adalah berdaun lebar, panjang daun bisa mencapai 2 meter dengan lebar 40-50 cm. Dengan dipisahkan dengan tangkai daun, posisi tangkai daun membelah daun menjadi dua bagian. Daun pisang mempunyai garis-garis di tepian daun. Batang tanaman pisang memiliki tinggi 2-3 meter tergantung jenis pisang. Bentuk batang bulat dengan dilapisi pelepah di bagian batangnya. Akar mempunyai perakaran yang serabut dengan berpusat pada bogol pisang. Perakaran pisang tidak terlalu dalam masuk ke dalam tanah sehingga tanaman pisang mudah roboh jika tanah bertekstur gembur pada bagian bogol tumbuh tunas baru. Bunga berwarna kuning dengan dilapisi kelopak. Bunga berwarna merah sering disebut dengan jantung pisang. Letak bunga di ujung tandang buah pisang. Bunganya termasuk bunga sempurna karena terdiri dari jantan dan betina. Buah pisang mempunyai warna kuning saat matang dan hijau di saat masih mentah. Buah pisang terletak pada sisir tanaman yang menempel pada tandan pisang. Setiap sisir terdapat 10-20 buah pisang, sedangkan setiap tandan memiliki 6-20 sisir pisang. Selanjutnya adalah pakis saji. Pakis saji termasuk gimnospermae. Pakis saji atau populer juga dengan nama sikas adalah sekelompok tumbuhan berbiji terbuka yang tergabung dalam marga pakis saji atau cicas dan juga merupakan satu-satunya genus dalam suku pakis sajian. Organ reproduksi jantan dan betinanya terpisah. Dalam konteks ini, mereka adalah tanaman yang mereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual dilakukan ketika serbuk sari tanaman jantan membuahi sel telur betina melalui penyerbukan.
Proses ini terjadi berkat intervensi angin atau serangga, terutama Coleoptera. Serbuk-sari menembus ruang serbuk-sari dengan cara menjadikan penyerbukan atau nektar, yang pembentukannya merupakan fenomena siklik yang memuncak ketika penyerbukan terjadi. Waktu yang diperlukan untuk penyerbukan dan pemupukan berikutnya adalah 5 bulan. Reproduksi seksual terjadi ketika tanaman mengembangkan tunas lateral pada singkat pangkal batang, yang disebut anak-anak. Struktur-struktur ini secara genetik identik dengan tanaman